Runa bertanya, kenapa ada kacamata besar di atas kasur Akane? Itu bukan kacamata, Sat. 何も予定なんてないよ。ドアを開けていただいても、瑠璃姫様。 Yo mereka bare, teng beriki admin penting lanjutaken anime Yamata-kun level 99 episode 5-6 yang banyak kalian minta re. Yes, gimana kelanjutan hubungan Yamada dan Akane? Langsung aja deh kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Kisah 5. Cerita berlanjut di pagi hari yang cerah itu. Di saat Yamada menyeting DPI mouse-nya, tiba-tiba Aita menelponnya yang bertanya apakah Yamada jadi mampir ke rumahnya untuk mengajar Yuna. Namun sebelum Yamada berangkat, Aita meminta tolong untuk membawakan manga yang waktu itu ia ingin pinjam. Yomitai. Yamada-kun suki. Anjir ngekai. Ya, seperti di episode kemarin, jadwal Yamada mengajar Runa itu bertabrakan dengan Akane yang mengajak Runa bermain game. Lalu kita berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja Samsul. Dia tak menyangka kalau Rurihime di dunia nyata sangat cantik, padahal di tempatnya adalah Akane. Sontaklah Samsul langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepensing. Meskipun Akane sudah berkali-kali bilang kalau ia bukan Rurihime, tetap saja si Samsul menganggapnya Rurihime. Alhasil, sekeras apapun Akane memberitahunya, si Samsul tetap kekeh menganggapnya Rurihime. Sehingga Akane mulai tidak nyaman nih berada di sana. Dan ia baru saja mendapatkan pesan dari Runa yang menyatakan untuk menyuruhnya berangkat terlebih dahulu. Sebab ia ada urusan mendadak, jadi ia akan telat. Dan bilang kalau temannya pasti sudah datang di sana, yaitu si Samsul. Sontaklah Akane bingung nih harus bagaimana, sehingga ia langsung izin ke toilet. Sesampainya di toilet, Akane mulai menenangkan diri. 場所にいて瑠璃姫様。と思ってて。瑠璃姫様。 Lalu kita berpindah ke Yamada. Sesampainya di rumah Aita sekeluarga, ia langsung disambut hangat oleh Mama Runa. Kemudian Yamada masuk ke kamar Runa. Tapi Yamada bertanya ke Runa, bukannya hari ini ia sudah mempunyai janji. Namun Runa bilang tidak ada. Tapi tiba-tiba Runa mendapatkan telepon dari Akane dong. Ayo. 何も予定なんてないよ。 Di sisi lain, Akane mulai frustasi nih. Namun tiba-tiba terdengar suara kaki yang ternyata si Samsul. Ya, kedatangannya ke sini karena khawatir dengan Akane. Sontaklah Akane kaget bukan main. Sebab ini toilet wanita. Kenapa nih orang kok bisa masuk ya kan? Lalu Akane beralasan kalau ia lama di toilet karena sedang sakit perut. Lalu menyuruh Samsul untuk pergi dari sana. Si Samsul mulai di luar kendali dong. Dan ドアを開けていただいても、瑠璃姫様。 kembali ke Yamada dan Runa. Runa bilang kalau itu bukan masalah besar. Tapi Yamada tetap marah karena Luna membohongi Akane. Runa jujur kalau ia menyuruh temannya untuk menggantikannya di sana. Sebab orang tersebut seperti menyukai karakter kakaknya, yaitu Rurihime. Sontaklah firasat Yamada buruk. Sehingga Yamada langsung menuju ke tempat itu. Tapi 自動ドアかと思っちゃった。 Nah, setelah bertemu dengan Aita, Aita langsung mengecek tempat pertemuannya. Di belakang, Runa sambil merenung melihat foto-foto bersama anggota kulitnya. Dan terlihat kalau ia cemburu setelah kedatangan Akane di kehidupannya. Sebab perhatian mereka sekarang lebih fokus ke Akane saja. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, di luar Pak Kamota datang sambil nangis kecirit-cirit.
kepirit-pirit karena kaget kalau Akane diculik oleh seseorang. Hehehe, gue berlebihan meminta bantuannya. Ya, alasan mereka memanggil Pak Kamota tak lain tak bukan untuk mengantarnya. Anjir. Di mobil, Aita langsung menceramahi adiknya untuk segera meminta maaf ke Akane. Namun, Runa tidak mau sebab ia kan sudah punya teman 300 di teman online. Selain itu, ia terlihat cemburu setelah kedatangan Akane di klub mereka. Namun, Aita menjelaskan kalau tanpa adanya pemula di klub mereka, pasti klub mereka akan membosankan. Makanya Runa harus bersyukur dan meminta maaf dan memberitahu kalau Akane selama ini berusaha untuk berteman dengannya. あの子は大丈夫。 Cerita sesampainya di tempat. Akhirnya mereka berhasil menumbuhkan Akane dan terlihat kalau Akane sedikit tidak nyaman berada di sana. Kemudian mereka jujur datang ke sini karena khawatir kepadanya. Namun terlihat kaki Akane ada bekas luka. Sorry bro, itu salah gue. Jir ngaku nih orang. Iya, kronologinya adalah saat di toilet sebelumnya, Samsul ingin memberinya obat perut. Dikarenakan Akane tidak membuka pintu, alhasil Samsul memberikan obat itu melalui celah bawah dong. Iya, dimana hal itu membuat Akane terkejut lah, sehingga kakinya terpentok ke kloset. Jir, siapa yang gak terkejut, Sap? Bro, lu tahu sopan santun nggak? Gue geblek di sini loh. Kemudian Yamada langsung meminta maaf ke Akane karena tidak memberitahunya kalau di hari ini ia akan mengajar Runa. Jir, Yamada jadi guru. Belum woi. Namun terlihat Akane tidak marah terhadap Runa. Tapi saat akan mengejar Runa, dia kepentok lagi dong. Kepencing. Sehingga dari kejauhan Runa langsung balik badan menuju ke Akane karena khawatir dengan luka Akane. Lalu saat Aita membawa Runa untuk memberinya pelajaran, Akane tiba-tiba bilang kalau perutnya sakit. Ya, sebagai pengalihan perhatian saja. Makanya bro, minum obat gue dong. Jir, nih orang masih ngeyel aja. Sehingga Akane menyuruh mereka untuk membeli obat OTC kategori 1 yang ada di apotek 500 meter dari sini. Namun saat Runa akan ikut, Akane menyuruhnya untuk tetap di sini untuk mengusap perutnya. Alhasil mereka bertiga pun disuruh Akane untuk membeli obat itu. Lu pulang sana. Nah, setelah mereka pergi, tersisa mereka berdua dan mereka canggung satu sama lain. Ya, alasan Akane menyuruh mereka bertiga supaya ia bisa ngobrol berdua bersama Runa. Kemudian Akane mencoba mencairkan suasana dengan bertanya level Runa di dalam game FOS. Namun setelah tahu kalau Runa levelnya maksimal, Akane pun sedih nih karena tidak bisa mabar dengannya. Akan tetapi Runa bilang kalau ia punya akun kecil, sehingga Akane pun senang kembali dan mengajaknya kapan-kapan berburu bersama. Nah, dengan obrolan tersebut, Runa heran kenapa Akane bisa berbicara seolah tidak ada yang terjadi. Padahal ia sudah membohonginya dan Runa jujur kalau ia sangat membenci Akane dan ingin mengeluarkannya dari Guluid. Ya, meskipun pernyataan itu membuat Akane kaget, tapi ia merasa kalau Runa memiliki hati yang baik. Selain itu, kedatangannya ke sini untuk menemui Runa sebab akhir-akhir ini ia merasa sangat senang karena bisa bergabung dengan kulit mereka. Akane melihat kalau mereka adalah teman baik. Makanya di hari ini Akane ingin Runa mengizinkannya bergabung dengan kelompoknya. Sontaklah Runa menangis sejati-jatinya dan langsung meminta maaf karena telah berbuat jahat kepadanya. Lalu saat mereka bertiga datang, mereka berdua sudah akrab lagi tuh. おかえり。 Akane-chan, くれたからかな。 Lalu saat Yamada ngobrol berdua bersama Akane, Akane menyatakan meskipun ia sudah dibohongi oleh Runa, tapi Akane tetap ingin berteman dengannya. Dan bisa dilihat kalau Akane sangat lemah soal percintaan, tapi soal akur dengan teman cewek itu sangat mudah baginya. Nah itu bro, baru calon istri gue. Jir, ini orang masih aja di sini. Pulang sana. Kisah 6. Di sini kita berfokus kepada kehidupan Runa. Ya, Runa memiliki ibu yang protektif dan ayah yang ramah. Lalu ada kakak yang selalu mengurusnya.
dan ia dibesarkan seperti seorang putri. Dan Runa ini sangat suka bermain game karena teman-teman di gamenya selalu baik kepadanya. Sedangkan di dunia nyata malah sebaliknya, Runa sangat dibenci di sana. Lalu kita berpindah ke sekolah. Kita diperlihatkan kalau Runa memiliki sifat angkuh, sehingga ia sering menyendiri demi menjaga gengsinya. Alhasil, teman sekelasnya bingung harus menghadapinya dengan cara apa. Namun, meskipun di sekolah ia dibully, Runa tidak peduli karena dia punya 300 teman online. Meskipun begitu, Runa ini memiliki paras yang cantik. Sebab itulah banyak yang diam-diam jatuh cinta kepadanya. Bahkan saat ia berlibur saja, dengan dandanannya seperti seorang putri membuat para laki-laki kepincut kepadanya. Selain itu, Runa memiliki teman laki-laki dan kakak yang tampan. Makanya saat Runa melihat teman laki-lakinya di kelas, Runa menganggap mereka kayak tempe penyet. Meskipun Runa orangnya jarang bersosialisasi, tapi ada beberapa temannya yang masih menyapanya. Lalu sepulang sekolah, sekarang Runa mampir ke apartemen Akane. Disebabkan Akane adalah teman baru yang lebih tua dari dia, sehingga itu membuat Runa lebih nyaman dengan Akane. Dan jikalau Akane membalas pesan dari Maeda, Runa cemburu dong. Kemudian Akane mengajak Runa melihat satu, yaitu artis terkenal yang akan syuting di daerah mereka. Anjir tadi Rossi. Selesai melihat syuting tersebut, Akane sangat senang nih karena melihat satu di sana. Tetapi Yamada tetap selalu di hati. Kepesing raimu. Namun Runa sekarang mulai berpikir kalau ingin punya lebih banyak teman lagi. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Di saat Maeda mampir ke apartemen Akane, ia bilang ingin punya pacar sambil merenungi hidup ngenesnya ini. Dan ia punya planning harus segera menikah setelah lulus kuliah nanti. Tapi untuk mendapatkan seorang suami itu kan harus berpacaran dahulu. Ya minimal ta'aruf lah. Namun ternyata ocehan Maeda tidak didengar oleh mereka berdua dong. Oh, jambu kan iku. Sontaklah Maeda marah-marah nih, sebab Akane sekarang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game. Lalu Runa menyuruh Maeda untuk pergi saja kalau tidak mau berkumpul dengan mereka. Sontaklah Maeda semakin marah dan bilang jangan remehkan dia. Ma, ada mak lampir. Kemudian Akane menceritakan kalau hubungannya dengan Yamada sekarang mulai terlihat. Sebab beberapa hari yang lalu Yamada mulai menerima list friend teman di game FOS. Selain itu, Runa menjelaskan kalau Yamada orangnya sangat pintar. Bahkan saat ujian kuliah, ia masih sempat untuk mengajarinya. Dan sontaklah Maeda yang mendengar itu ingin berpacaran dengan Yamada. Kepesing. Ternyata panjang umur dong Yamada. Saat digosipin sebentar, ia muncul di dalam game. Lalu Akane menyapanya dan menunjukkan kalau ia sudah memakai sepatu sesuai saran yang dibilang oleh Yamada. Tapi Yamada menjelaskan kalau Akane bukan membutuhkan perlengkapan sepatu itu. Ya sebab yang Akane kenakan saat ini adalah INT, bantuan untuk meningkatkan kekuatan sihir. Dan yang Akane butuhkan adalah Fit, meningkatkan fatalitas. Sontaklah Akane kecewa karena sudah berjuang mati-matian mendapatkan batu tersebut. Namun saat Yamada menawari sepatu untuknya, Akane menolak karena ia ingin berusaha menumbuhkan batu itu dengan usaha keringatnya sendiri. Sehingga Yamada pun menyemangati Akane dan memberinya emot senyum. Sontaklah Akane langsung salting. Sebab tumben nih Yamada memberikannya emot senyum. Kemudian Maeda langsung meloncat ke arah Akane. Sebab ia mulai merasa bosan dan ingin kencan buta. Namun Akane mencoba merujuknya untuk bermain game saja. Tapi Maeda nggak mau, sebab ia orangnya gaptek. Namun tiba-tiba Jir, kenapa tuh laptop? ya nggak tahu kok tanya saya. Meskipun Maeda tidak mengerti soal komputer, tapi jika komputer mengeluarkan asap seperti itu pasti sangat gawat. Sehingga di rumah Runa memberitahu kakaknya kalau laptop Akane tadi meledak. Meledak. Namun Aita tidak kaget sebab adaptan terbaru gamenya lumayan berat.
Lalu Runa menjelaskan Akane tadi sangat depresi sebab ia tidak bisa bermain game FOS sebelum membeli laptop yang baru. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Di saat Akane merantapi nasibnya, tiba-tiba ada suara bel dan ternyata 業者さん連れてきた。 ya, Runa membawa Yamada untuk menservis laptopnya. Lalu kita dibawa flashback saat Yamada tertidur. Terlihat kalau Aita menelpon Yamada berkali-kali, tapi Yamada mencuekannya. Akan tetapi pada akhirnya Yamada mengangkat teleponnya. Ya, alasan Aita menelponnya untuk memberitahu kalau laptop Akane rusak. Dan bertanya apakah Yamada punya laptop cadangan atau laptop bekas. Tapi Yamada tidak punya, sehingga Aita menyuruhnya untuk mencoba memperbaiki laptop Akane. Mungkin hanya dengan mengganti beberapa komponen saja, laptopnya bisa kembali normal. Nah, kenapa Aita menyuruh Yamada? Sebab jika ia yang berangkat, ia takut nanti terjadi salah paham. Sebab cowok tulen kalau masuk ke kamar cewek, ya aneh ya kan? Lah, kue apa anjir? Lu itu cowok jenis baru, bro. Lalu Aita juga menjelaskan kalau beberapa hari ini Akane terlihat depresi karena tidak bisa bermain game FOS. Dan Aita menyuruhnya jika selesai mengajar Runa, Runa akan mengantarnya ke rumah Akane. Namun ia molor lagi dong. Nah, di situ Yamada bermimpi karakter Akane di game FOS. Kembali ke waktu sekarang. Di situ Akane sangat senang kalau Yamada mau memperbaiki laptopnya. Tapi Yamada bilang jangan terlalu berharap. Mari kita cek. Kemudian di dalam saat Akane mengambil cemilan, Runa bertanya kenapa ada kacamata besar di atas kasur Akane. Itu bukan kacamata, Sak. Ya untungnya dia nggak tahu, kata Akane. Lalu Akane mencoba bersikap normal di depan Yamada. Takutnya ia nanti salah tingkah. Kemudian Yamada mau mengungkapkan kalau kare yang dulu Akane kasih sangat enak. Tapi ia sekarang baru kepikiran untuk mengembalikan wadahnya. Lalu Runa juga teringat dengan kata kakaknya dulu. Saat ada anggota cewek baru di klub mereka, kakaknya bilang kalau cewek polos itu sangat cocok dengan Yamada. Dan ternyata benar dong. Terlihat mereka berdua sangat akrab sekali. Dan Runa memfoto mereka berdua untuk dikirim ke kakaknya. Beberapa saat kemudian kakaknya menyuruh Runa untuk membantu mereka biar semakin dekat. Dan kata kakaknya supaya seperti komedi romance. Tapi di pikiran Runa malah... Ya, sehingga saat akan memasak nasi goreng, Runa bertanya apakah Akane mau mandi. Ya jelaslah Akane menjawab tidak. Jir, ngapain nih anak? Ternyata Runa juga menanyai Yamada dong. Akan tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Runa mencoba cara lain nih dengan membuat roti. Tapi semua tindakannya itu kesalahpahaman Runa. Sebab tidak mengerti tentang komedi romance. Namun tiba-tiba Runa mendorong Akane ke arah Yamada. Sehingga saat Akane akan marah, ia tak sengaja menyebet rambutnya yang mengenai mata Yamada. Alhasil Runa sangat takut nih. Sebab gara-gara dia, mereka berdua pasti akan bertengkar. Lalu mereka berdua langsung meminta maaf. Dan karena takut terjadi sesuatu terhadap Yamada, Akane tiba-tiba melakukan ini. 目に入った。見せて。どっちの目？ Ya sontak-lah Akane refleks memegang kepala Yamada. Sehingga Akane takut nih kalau Yamada tidak nyaman. Namun di situ Yamada langsung izin pulang dengan alasan ia akan mengambil peralatan servis. Dan dia berjanji akan segera kembali. Namun itu terlihat seperti Yamada kabur dari mereka berdua. Dan Akane berpikir sepertinya Yamada benar-benar merasa tidak nyaman jikalau dekat dengan cewek. Dan episode
episode kali ini pun bersambung. Nah, apakah Yamada bisa menemui mereka berdua lagi atau salting-salting di jalan ya kan? Ya, next episode. Tungguin re. Terima kasih banget cuy yang sudah mendukung admin sampai segini ya kan. Terima kasih banget dan terima kasih banget untuk 20 subscribernya. Wow, admin sangat-sangat terima kasih banget Roy. Dan admin akan melakukan giveaway. Ya, pertama baju sama ya pulsa aja deh. Ya, gimana? Kalian setuju nggak? Kaos apa? Ya, pokoknya gue kasih deh. Sebagai tanda terima kasih admin telah mendukung admin sampai 20 subscriber. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya, Rek. Jangan lupa untuk klik subscribe ya kan di bawah. Dan pengumumannya kapan? Menyusul, Rek. Ya, lihat aja dulu lah. Admin soalnya bentar lagi akan itu cuy, ada acara sekolah cuy. Acara sekolah berkedok berlibur ya kan. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye bye. What the hell?